Yes, ladies and gentlemen, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Fear and Greed Index terdeteksi pada hari ini, tanggal 14 Januari semenjak video ini dibuat. Fear and Greed Index untuk Bitcoin berada di level 46, mendekat di level 50, artinya akan segera dalam posisi netral teman-teman ya. Karena kita mengetahui posisi kenapa sih Fear and Greed Index terdeteksi seperti ini, karena Anda sudah pasti tahu keadaan Bitcoin dan altcoin lainnya saat ini. Global market cap mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dan sempat tadi di beberapa jam yang lalu Bitcoin itu sempat tembus di 21.000 US lebih per unitnya atau per BTC-nya teman-teman. Oke, di sini kita melihat keadaan Fear and Greed Index. Kalau kita bandingkan dengan hari kemarin, ya memang kenaikan yang sangat signifikan. Naik sekitar berapa persen ya? Sekitar 15% kenaikan teman-teman ya. Kemarin itu yesterday berada dalam level 31 ya. Saat ini berada di level 46 ya, artinya terdeteksi memang keserakan, artinya banyak orang yang melakukan berbondong-bondong melakukan pembelian, pause, whale, kemudian juga hiu-hiu dan lain sebagainya teman-teman. Itu istilah-istilah di ruang kripto ya, whale atau dan lain sebagainya ya, investor dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa Fear and Greed Index terdeteksi seperti ini, karena orang-orang berbondong-bondong kembali melakukan pembelian terhadap Bitcoin, sehingga Bitcoin tadi kita sempat melihat mengalami kenaikan sangat signifikan. Baik, kita akan coba melihat di CMC ya, perkembangan terbaru global market cap pada kesempatan kali ini. Wow, saat ini teman-teman semua ya, kita refresh dulu, kita melihat di sini global market cap. Kita akan coba update kembali saat ini global market cap ya. Tidak tahu kenapa di sini untuk persentase tidak muncul ya. Mungkin ada terjadi masalah untuk CMC. Nah, saat ini berada di kisaran 965 miliar lebih US lebih ya untuk kapitalisasi pasar global market cap-nya. Kemudian untuk yang lagi yang teratas ya, koin teratas atau token, ada Bitcoin di sana. Bitcoin mengalami kenaikan sampai dengan 7%. Dalam 7 hari terakhir, Anda pantau Bitcoin-nya 21% lebih kenaikan, sangat signifikan terhadap Bitcoin ya. Kalau Bitcoin naik seperti ini sangat luar biasa teman-teman ya, karena Bitcoin ini induk daripada kripto ya. Memang fluktuatifan Bitcoin ini masih masih dibilang rendah dibanding beberapa altcoin lainnya ya, Ethereum, BNB dan altcoin lainnya. Kemudian ada Ethereum pun naik 7,5% ke atas dalam 24 jam. Dalam 7 hari terakhir, kenaikannya juga 20% lebih. Kemudian ada BNB 5,16%. Kemudian XRP 3,7% ya, memang hampir keseluruhan saat ini dalam keadaan hijau teman-teman ya. Hijau itu artinya bullish, kalau merah artinya bearish ya. Itu bahasa sederhana di ruang kripto. Nah, Cardano 4,54%, Dogecoin pun juga, kemudian Polygon 7,80%, Solana 31%, dan banyak altcoin lainnya, termasuk juga di sini Polkadot 14% lebih, dan beberapa altcoin lain ya. Anda lihat saja di situ di layar Anda, hampir keseluruhan dalam 24 jam terakhir, koin token teratas mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan sekali teman-teman ya, seperti itu. Baik, kita akan mulai pada kesempatan kali ini. Kita akan melihat beberapa informasi penting ya yang terjadi pada hari ini. Ada beberapa informasi tentang Logan Paul ya teman-teman ya, telah menerbitkan token di beberapa tahun yang lalu, dan si CoffeeZilla, salah satu YouTuber, dia mengindikasi bahwa si Logan Paul ini melakukan rug pull terhadap koin atau tokennya itu teman-teman. Sebentar kita akan liput itu. Kemudian ada beberapa informasi lainnya tentang Grayscale juga ya. Grayscale telah mengajukan Bitcoin Spot ETF ya teman-teman, tetapi si SEC telah tidak melegalkannya ya, tidak ingin melegalkan, artinya dia tidak mengizinkannya teman-teman. Sebenarnya ada beberapa alasan. Baik, kita akan mulai pada kesempatan kali ini ya, datang dari beberapa info ya. Di sini kita melihat ada beberapa kutipan dari salah satu akun Twitter. Dia mengatakan Bitcoin mencapai 21.000 US pada hari ini. Harga telah melonjak sejak kami mengesahkan undang-undang sekuritas penting yang membuka jalan bagi pasar modal baru untuk dibangun di atas Bitcoin di negara El Salvador. Berita tentang pengesahan undang-undang di negara El Salvador, teman-teman. Di beberapa video kami yang lalu pula,
Di situ kami sudah menyampaikan kepada Anda tentang negara El Salvador segera mengesahkan undang-undang khusus untuk Bitcoin ya. Pasti kalian sudah tahu bahwa El Salvador dia melegalkan Bitcoin sebagai alat transaksi di negara tersebut. Bagaimana sih Bang di negara kita Indonesia? Di negara kita Indonesia teman-teman ya belum ada tanda-tanda ya Bitcoin akan akan diterima sebagai alat transaksi. Kemudian sentimen mendeteksi beberapa penyebab kenaikan Bitcoin dan altcoin lainnya saat ini. Pergerakan paus terjadi ya. Pergerakan paus terjadi, investor melakukan pembelian besar-besaran terhadap Bitcoin dan altcoin lainnya. Di antara banyak metrik bayangan untuk pelarian 2023 ini, 2023 ini adalah jumlah alamat yang berkembang pesat yang memegang sekitar 100 hingga 1000 Bitcoin. Pompa harga umumnya terjadi di seluruh pasar ketika paus menumpuk Bitcoin ya. Jadi salah di antara ya penyebab kenaikan pasar, kenaikan aset kripto itu paus menumpuk Bitcoin, melakukan pembelian secara besar-besaran sehingga terjadinya pembelian besar-besaran itu ya. Itulah yang mengakibatkan pompa harga terhadap Bitcoin atau altcoin lainnya. Next, aset ke-1 di kripto adalah yaitu yang dia maksud ya. Yang dia maksud Bitcoin adalah lebih dari 26% dalam 2 minggu terakhir ini. Kita beri like. Kemudian, seperti apa yang saya sampaikan kepada Anda bahwa Logan Paul, teman-teman semua tokennya CryptoZoo itu, nah itu dinilai sebagai coin scam. Nah, di sini kita melihat dan bahkan banyak investor mengalami kerugian terhadap token Zoo ini, CryptoZoo teman-teman. Kemudian di NFT-nya juga banyak orang-orang rugi di sana. Nah, di sini kita melihat Logan Paul memperkenalkan paket pemulihan CryptoZoo. Dan sebentar kita akan melihat CryptoZoo token dari si Logan Paul ini. Dan saya sudah melihat memang asetnya itu mengalami kemerosotan teman-teman. Dan bahkan tadi sempat saya melihat penurunan terjadi 30% lebih. Wow, sangat luar biasa. Senilai, ya di sini kita melihat senilai 1,5 juta dolar. Sebagai bagian dari rencana, Logan Paul menyatakan bahwa dia akan berkomitmen sekitar 1000 Ethereum untuk membayar kembali investor yang tidak puas yang ingin keluar dengan membakar NFT CryptoZoo mereka. Banyak investor NFT dari CryptoZoo ya mengalami kerugian karena tokennya pun juga mengalami kemerosotan. Ya, ini dinilai dari CoffeeZilla, salah satu YouTuber yang mendeteksi kecurangan di ruang kripto juga. Dia menilai bahwa si Logan Paul ini melakukan rug pull terhadap tokennya, terhadap proyeknya teman-teman ya. Makanya kenapa saat ini proyek daripada CryptoZoo ini, proyek dari Logan Paul mengalami kerugian besar-besaran. Next, YouTuber Logan Paul telah meluncurkan rencana pemulihan 1,5 juta dolar untuk orang-orang yang berinvestasi dalam proyek NFT CryptoZoo yang terkepung, artinya orang-orang yang mengalami kerugian di proyek NFT CryptoZoo ini. Kemudian di sini kita melihat Paul menegaskan kembali bahwa dia tidak lagi ingin menuntut sesama YouTuber CoffeeZilla atas pencemaran nama baik atas tuduhan yang dia buat dalam serangkaian video kritis tentang proyek NFT Paul ya. Jadi si CoffeeZilla dalam satu video dia juga membuat satu video ya bahwa dia menuduh, tetapi tuduhan ini dibenarkan juga teman-teman. Salah satu pengembang dari CryptoZoo ini bahwa memang si Logan Paul ini melakukan melakukan kecurangan sebelum mantan daripada manajemen dari CryptoZoo ini keluar teman-teman, mengundurkan diri, dan dia menyatakan memang si Logan Paul ini, menurut dia ya, setelah saya baca-baca artikelnya, menurut si mantan pengembang dari CryptoZoo seperti itu teman-teman. Next, kemudian Paul menekankan bahwa dia malah fokus untuk memperbaiki CryptoZoo, menyampaikan peta jalan dan memperbaikinya dengan penggemar dan investor. Faktanya adalah menggugat CoffeeZilla tidak akan membantu memegang CryptoZoo. Jadi saya perlu memusatkan perhatian saya di tempat yang seharusnya, yaitu pada penggemar dan pendukung saya. Next, kemudian dia dan manajemennya, salah satu pendiri CryptoZoo bernama Jeff Levin ya, akan membakar kepemilikan token Zoo mereka sehingga mereka tidak memiliki keuntungan finansial dalam permainan, dan agar token tersebut seharusnya memiliki nilai lebih. Mereka berencana untuk membakar token CryptoZoo secara besar-besaran sehingga nilai dari para token ini bisa mengalami kenaikan.
Saya tunjukkan kepada Anda, kita sama-sama melihat. Inilah proyek CryptoZoo teman-teman semua. Saat ini pun dalam 24 jam terakhir sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan, penurunan sampai dengan 36% lebih. Nah, jika Anda melihat dalam time frame sepanjang masa, dalam AL teman-teman semua di sini, nah di sini kalian lihat kemerosotan ya harga dari proyek CryptoZoo ini memang sangat-sangat luar biasa teman-teman. Jadi proyek ini rilis di CMC sekitar di tahun 2021 di bulan September teman-teman. Rilisnya memang awal-awal itu memang ini CryptoZoo ini memang lumayan viral juga ya, karena pemiliknya adalah si Logan Paul, salah satu YouTuber yang terkenal juga teman-teman. Dia memiliki juga podcast yang besar teman-teman ya, seperti itu. Ternyata terindikasi bahwa proyek dari CryptoZoo ini ya, proyek Logan Paul mengalami masalah. Dan sini terbukti bahwa nilai dari tokennya ini sudah mengalami penurunan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian big news berikutnya datang dari Grayscale. Grayscale dijegat oleh SEC teman-teman. SEC tidak mengizinkan proyek Bitcoin Spot ETF mereka. Ada beberapa alasan sebenarnya. Kemudian lanjut, Grayscale, argumen SEC untuk memblokir Bitcoin Spot ETF tidak logis menurut manajemen Grayscale. Grayscale berpendapat bahwa ya di sini kita melihat menanggapi SEC yang dibagikan oleh Decrypt ya, Grayscale berpendapat bahwa premis sentral regulator untuk menolak aplikasi ETF-nya tidak masuk akal itu menurut mereka. Sebenarnya kenapa sih ditolak? Nah, di sini litigasi dimulai setelah SEC menolak upaya perusahaan untuk mengubah Grayscale Bitcoin Trust atau biasa dikenal dengan GBTC menjadi pasar spot yang didambakan Bitcoin ETF. Jadi ceritanya bahwa si Grayscale ya itu sebelumnya ya proyek mereka itu adalah dalam bentuk seperti saham teman-teman ya, seperti saham, dan Grayscale berencana untuk mengubahnya ya. Aset orang-orang yang ada di Grayscale Bitcoin Trust ini atau GBTC ini ya seperti dalam bentuk saham lah. Nah, dia akan mengubahnya dalam bentuk pasar spot ya, seperti Bitcoin ETF seperti itu. Tetapi si SEC tidak mengizinkan hal tersebut, perubahan apa ya dari Grayscale Bitcoin Trust ya berubah menjadi market spot atau bisa dikenal Bitcoin ETF itu. Seperti itu teman-teman. Makanya kenapa SEC tidak mengizinkan hal tersebut, dan bahkan SEC akan memblokirnya. Nah, memang ini masih sementara berjalan ya antara Grayscale ya dengan SEC ini ya. Kita tunggu saja updatean berikutnya. Kemudian Samsung baru-baru ini mengumumkan akan melebarkan sayapnya, membuka namanya proyek ETF Bitcoin Spot di Hong Kong, bahwa unit investasi Samsung mempertimbangkan untuk ETF Bitcoin Spot di Hong Kong. Dengan Hong Kong, Stock Exchange menjadi satu-satunya bursa terregulasi di Asia yang menawarkan Bitcoin Future ETF. Beberapa orang percaya bahwa produk spot crypto ETF akan segera diizinkan. Ya mungkin ini berita ini beberapa jam yang lalu ya kita tahu. Kita belum dapat lagi informasinya apakah memang ini sudah diizinkan bahwa Samsung ini akan mengeluarkan project namanya ETF Bitcoin Spot di Hong Kong ya. Kalau ini sudah diizinkan, memang ini berita bagus juga di ruang kripto. Ini bisa menjadi penyebab kenaikan Bitcoin pula. Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg yang diterbitkan pada 13 Januari, CEO Hong Kong yang untuk Samsung ya, aset manajemen namanya Sam Park, mengatakan ini sangat tergantung pada bagaimana kebijakan akan dikembangkan. Dia menambahkan bahwa administrator Hong Kong jelas tertarik untuk mengembangkan kota itu menjadi pusat kripto. Wow, sangat luar biasa teman-teman. Nah, teman-teman semua, sebelum saya akhiri ya, seperti biasa, saya memperkenalkan kepada teman-teman semua yaitu Exchange Firedesk. Exchange ini memberikan banyak fitur untuk Anda semua. Ada namanya copy trading. Nah, di sini juga disediakan namanya bonus ya, bonus daftaran KSC $2. Anda cukup daftar menggunakan link di deskripsi video ini atau kolom komentar yang saya sematkan. Ketika Anda daftar di sana kemudian verifikasi, otomatis Anda akan mendapatkan $2. Dan saat ini mereka mengadakan bonus up untuk deposito $600 dengan 4% pengembalian. Misalkan $100 deposito, Anda akan mendapatkan sekitar 4%, $1.000 4% seperti itu teman-teman. Maksimal $600 untuk
saat ini, dan mereka banyak mengadakan event-event teman-teman ya. Bisa kalian cek langsung saja aplikasinya. Kemudian di sini ada namanya Arena 2 versi 2. Arena versi 2 ini seperti kalian menganalisa apakah Bitcoin akan naik atau turun. Memang ini sangat beresiko ya. Tinggal kalian cek saja apakah ini pantas untuk Anda melakukan trading sana atau tidak. Dan saat ini kami mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang. Kami bagikan $50. Cukup kalian mendaftar menggunakan link kami di description atau kolom komentar yang disematkan. Nanti ketika daftar, Anda sertakan ID Anda ya, atau UID ya, user ID Anda, user ID Fairless Anda, sertakan di kolom komentar ya. Jika kalian beruntung, pasti kalian adalah pemenangnya. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian ya informasi kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini menambah wawasan Anda di ruang cryptocurrency ya. Pastikan diri Anda untuk terlibat bersama kami tim Crypto Daily Indonesia. Anda akan mendapatkan setiap hari apa yang terjadi di ruang cryptocurrency, berita-berita penting jika kami ada waktu teman-teman semua. Oke, nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. See you tomorrow my friend.